Pernah nggak kamu merasa sudah berdoa lama, tapi belum juga melihat hasilnya? Ada hari-hari di mana kamu bangun pagi, menjalani rutinitas seperti biasa, namun di dalam dada ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, apakah doaku benar-benar didengar? Pertanyaan yang tidak diucapkan keras-keras, tapi sering datang saat malam, saat kamu sendirian, saat tidak ada siapapun yang bisa kamu ceritakan. Padahal mungkin bukan doamu yang kurang kuat, tapi hatimu sedang dibentuk menjadi lebih tulus. Dibentuk untuk lebih jujur, lebih rendah, dan lebih pasrah. Karena ada wanita-wanita tertentu yang doanya tidak keras, tidak panjang, tidak pamer kata-kata indah. Mereka tidak sibuk merangkai kalimat sempurna, tidak sibuk membandingkan doanya dengan doa orang lain, tapi tembus langit. Dan hari ini, kita akan membahas ciri-ciri wanita yang doanya mudah dikabulkan Allah. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa paling benar, bukan untuk membandingkan diri dengan siapapun, tapi untuk bercermin, untuk melihat ke dalam diri sendiri dan bertanya dengan jujur, sedang dibentuk di bagian mana aku sekarang? Dengarkan sampai akhir. Tarik napas pelan-pelan. Tenangkan hatimu. Mungkin kamu salah satunya. 1. Tulus dan ikhlas. Wanita yang doanya tembus langit tidak berdoa untuk membuktikan apapun kepada manusia. Ia tidak menjadikan doa sebagai alat untuk terlihat baik, tidak menjadikannya cara agar diakui atau agar dianggap paling kuat. Ia tidak berdoa agar terlihat paling sabar, paling menderita, atau paling layak dikasihani. Ia tidak mengumpulkan air mata untuk ditunjukkan kepada dunia. Doanya lahir dari hati yang jujur. Hati yang mungkin lelah, mungkin rapuh, tapi jujur. Ia berkata apa adanya pada Tuhan, tentang takutnya, tentang kecewanya, tentang harapannya, tanpa topeng, tanpa drama. Ia paham, Allah tidak membutuhkan air mata palsu, hanya kejujuran yang paling dalam. Dan dari ketulusan itulah, doanya punya jalan sendiri menuju langit. 2. Sabar dan kuat hati. Sabar bukan berarti tidak lelah. Sabar bukan berarti tidak pernah ingin menyerah. Sabar berarti tetap memilih bertahan meski hati remuk. Meski rasanya ingin berhenti. Meski rasanya ingin berkata, cukup. Wanita seperti ini menangis. Air matanya jatuh, dadanya sesak, tapi tidak menyalahkan Tuhan. Ia jatuh, mungkin berkali-kali, tapi tidak berhenti berharap. Ia tahu, tidak semua doa dijawab cepat, karena sebagian doa sedang dipersiapkan agar datang pada waktu terbaik. Kesabarannya membuat doanya penuh keyakinan, bukan tuntutan. 3. Penyayang dan penuh empati. Doanya tidak egois. Ia mendoakan orang lain, bahkan saat dirinya sendiri sedang terluka. Ia tetap mengingat nama orang lain di sela-sela luka pribadinya. Ia ikut sedih melihat penderitaan orang lain. Hatinya mudah tergerak. Air matanya mudah jatuh untuk sesama. Ia tergerak membantu, meski kecil. Meski tenaganya terbatas. Meski keadaannya juga tidak berlebih. Dan seringkali, ia lupa mendoakan dirinya sendiri karena terlalu sibuk mendoakan orang lain. Doa yang seperti ini tidak pernah sia-sia, karena Allah mencintai hati yang luas dan lembut. 4. Humble dan rendah hati. Wanita ini tidak merasa paling benar. Ia sadar, semua orang sedang berproses, tidak merasa paling suci, karena ia tahu, setiap manusia punya luka dan dosa, tidak merasa doanya lebih istimewa. Ia tidak menuntut jawaban cepat. Ia sadar, dirinya penuh kekurangan. Dan justru dari kesadaran itulah ia datang kepada Tuhan dengan tunduk. Hatinya tidak tinggi, maka doanya tidak berat untuk naik. 5. Konsisten dalam kebaikan. Ia tidak hanya baik saat sedang butuh. Tidak hanya mendekat saat hidup terasa sempit. Bukan hanya rajin berdoa saat sedang terdesak. Ia tetap berbuat baik saat hidup terasa biasa-biasa saja. Saat tidak ada drama. Saat tidak ada krisis. Ia tetap menjaga sikap meski tidak ada yang melihat. Meski tidak ada yang memuji. Karena ia tahu,
Allah melihat konsistensi, bukan sensasi. 6. Jujur dan berintegritas. Wanita yang doanya tembus langit tidak hidup dengan dua wajah. Ia tidak menjadi satu pribadi di depan manusia dan pribadi lain saat sendirian. Tidak manis di ucapan, namun pahit di tindakan. Apa yang ia ucapkan, itulah yang ia lakukan. Ia menjaga janji, menjaga amanah, dan berani berkata benar meski tidak menguntungkan dirinya. Meski harus kehilangan kenyamanan, meski harus disalahpahami, meski harus berjalan sendirian. Karena ia tahu, hidup yang jujur memang tidak selalu mudah, tapi hati yang jujur lebih tenang. Lisan yang jujur lebih mudah mengucap doa yang didengar. 7. Menjaga keharmonisan dan tidak suka konflik. Ia memilih damai dibanding menang debat. Ia tidak merasa harus selalu membuktikan diri, tidak merasa harus selalu membalas, tidak merasa harus selalu meluruskan semua hal. Bukan karena takut, tapi karena lelah hidup dengan kebencian. Ia tahu, tidak semua pertengkaran perlu dimenangkan. Tidak semua kesalahan orang lain harus dibalas dengan luka baru. Ia menjaga hubungan, memperbaiki yang retak, dan tidak memperpanjang masalah. Ia belajar mengalah tanpa merasa kalah. Belajar diam tanpa merasa kalah harga diri. Hatinya bersih dari dendam, dan hati yang bersih adalah tempat doa paling mudah diterima. 8. Berkontribusi pada kebaikan sekitar. Ia tidak menunggu kaya untuk berbagi. Ia paham, kebaikan tidak selalu tentang materi, tidak menunggu sempurna untuk membantu. Karena ia sadar, menunggu sempurna seringkali hanya alasan untuk menunda. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan hari ini. Tenaganya, waktunya, doanya. Kadang hanya dengan mendengarkan, kadang dengan hadir, kadang dengan mendoakan dalam diam. Dan Allah mencintai hambanya yang tidak hanya meminta, tapi juga memberi. Karena tangan yang memberi, seringkali lebih dulu ditenangkan sebelum diberi lebih banyak. 9. Berserah setelah berusaha. Ini yang sering terlupakan. Banyak orang berdoa, tapi enggan bergerak. Ada juga yang bergerak keras, tapi lupa berserah. Ia berdoa, lalu bergerak. Ia berusaha, lalu berserah. Ia melakukan bagiannya sebagai manusia, tanpa mencoba mengambil peran Tuhan. Ia tidak memaksa hasil, tidak mengatur takdir, tidak mematok waktu. Ia belajar menerima, bahwa tidak semua doa datang dalam bentuk yang ia minta. Ia percaya, apapun yang datang setelah doa adalah jawaban, meski bentuknya bukan seperti yang ia bayangkan. Karena ia yakin, Allah lebih tahu apa yang ia butuhkan, bahkan saat ia sendiri belum mengerti. Jika kamu menemukan dirimu di beberapa poin tadi, jika hatimu terasa terwakili, atau air matamu mulai hangat, mungkin selama ini doamu bukan tidak didengar, tapi sedang dijaga. Karena Allah tidak pernah menunda, Ia hanya memilih waktu yang paling tepat. Waktu di mana hatimu siap. Waktu di mana jiwamu cukup kuat. Teruslah menjadi wanita dengan hati yang lembut, doa yang jujur, dan iman yang tenang. Karena doa yang tembus langit tidak lahir dari suara yang keras, tapi dari hati yang bersih. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini, kita belajar menguatkan diri, menenangkan hati, dan tumbuh bersama dalam iman dan makna hidup. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga doamu hari ini sampai.